Selamat pagi para pelajar Indonesia yang hebat, para guru Nusantara yang penuh dengan semangat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap cinta keluarga. Pandemi COVID-19 sampai hari ini ternyata masih terus berlangsung, yang otomatis kegiatan rutinitas kita, apalagi dengan adanya PSBB di mana-mana, membuat kita harus selalu dan tetap di tempat, di rumah. Nah, dengan adanya PSBB dan situasi yang seperti ini, anak-anakku semuanya, kita bisa mengamati apa yang ada di sekeliling kita. Nah, dengan adanya pengamatan itu, maka otomatis kita lebih asik lagi, lebih bergengsi lagi kalau pengamatan kita tuliskan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, untuk itu, yuk kita belajar asiknya meneroka alam semesta bersama Ibu EN Nuraini SH SPD, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Cipari Cilacap. Nah, untuk belajar teks laporan hasil observasi tidak hanya dalam bahasa Indonesia saja, semua mata pelajaran bisa, karena itu nanti bisa diterapkan dalam mata pelajarannya masing-masing. Baik, untuk menyingkat waktu, sekarang Bu EN Nuraini mau menyampaikan hasil presentasi untuk materi teks laporan hasil observasi. Monggo Bu Nur. Ya, terima kasih Ibu Dr. Anda Evi Harsiniwati dari SMA Negeri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu DRA Evi Harsiniwati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi teks laporan hasil observasi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, dan tak lupa untuk anak-anakku, seluruh pelajar peserta didik di seluruh Nusantara yang hebat, kuat, dan selalu penuh semangat. Seperti tadi sudah disampaikan di awal oleh Ibu Evi tentang teks laporan hasil observasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi teks laporan hasil observasi pada saat pandemi COVID-19. Mengawali seluruh rangkaian acara pada hari ini agar kita diberkahi keberkahan, keselamatan, dan kesehatan di saat situasi yang seperti ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang luar biasa, seperti tadi sudah disampaikan, bahwa saat kita tinggal di rumah dalam situasi seperti ini, kita terus daring. Nah, jangan jadi pusing. Apa yang kita lihat, apa yang kita dapatkan di rumah atau di sekitar lingkungan kita, itu bisa dituangkan menjadi teks laporan hasil observasi. Mari kita lihat materi tentang teks laporan hasil observasi berikut ini. Ini sungguh luar biasa. Kita bersyukur kita berada di bumi Indonesia yang begitu kaya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya kita yang potensial. Pada kesempatan ini kita akan melihat meneroka alam semesta. Meneroka berarti membuka cakrawala, melihat gitu apa yang kita lihat di alam semesta ini. Pada gambar kita lihat berbagai macam alam semesta. Ya, saat ini kita lihat bahwa pandemi di Indonesia COVID-19 juga sudah
banyak sekali sudah ada zona merah di sana, ya. Namun bukan berarti kita harus berdiam diri, tapi kita harus terus berprestasi, meningkatkan baik itu keimanan maupun kebersamaan dan cara berpikir kita. Pada kesempatan ini saya akan lebih fokus membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Apa sih observasi itu? Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Jadi teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berdasarkan pada pengamatan atau lebih lanjut penelitian. Kemudian ciri-cirinya, pertama adalah teks ini bersifat objektif, kemudian global dan universal. Selanjutnya, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi, kita hanya membahas satu objek saja. Misalnya tentang COVID-19. Berarti kita hanya membahas COVID-19 tanpa melibatkan virus-virus yang lain. Atau kalau mangga saja yang akan kita bicarakan. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Nanti kita pelajari struktur teks yang lengkap dan sempurna itu seperti apa. Berikutnya adalah ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Karena teks ini bersifat teks ilmiah. Jadi teksnya harus berdasarkan kepada fakta atau bersifat ilmiah, tidak berdasarkan kepada prasangka. Kemudian berikutnya adalah saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang didapat di dalamnya. Nah, karena di dalam teks laporan hasil observasi ini dipelajari adanya klasifikasi atau tadi pengelompokan sehingga berjenjang antar kelas. Misalnya kalau di bidang biologi mulai dari kingdom sampai misalnya spesies. Selanjutnya, informasi yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau kejadian yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh panca indera dan mengandung kepastian. Kita lanjut pada struktur teks laporan hasil observasi. Anak-anakku yang hebat, struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat atau perilaku, dan bagian penutup atau kesimpulan. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Pertama adalah definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Pada bagian ini disebut juga pernyataan umum atau klasifikasi.
Jadi pada teks tertentu itu tidak menyebutkan definisi umum. Jika Anda melihat strukturnya, ada juga beberapa orang yang menyebutnya pernyataan umum atau klasifikasi. Yang intinya di bagian ini berisi definisi atau gambaran umum. Nah, di bagian definisi ini bisa dilihat kata-katanya mengandung kata kopulatif. Kata kopulatif itu seperti ialah, adalah, merupakan, disebut. Nah, itulah ciri pada bagian ini. Jadi menjabarkan secara umum definisi, baik menurut kamus atau menurut pendapat para ahli. Ini bagian yang disebut dengan pernyataan umum. Ada juga selain pernyataan umum ditambahkan dengan klasifikasi seperti tadi, mungkin mulai dari kingdomnya apa sampai kepada spesiesnya. Berikutnya adalah bagian definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Atau ada juga yang menyebutnya bagian ini disebut dengan aspek atau anggota aspek yang dilaporkan. Misalnya mangga. Nah, jenis-jenis mangga. Nah, ada mangga golek, mangga gedang, mangga arum manis. Nah, itulah yang disebut dengan definisi bagian. Seperti misalnya juga ada mungkin padi, ada padi apa itu dirinci bagian-bagiannya. Itu yang disebut dengan definisi bagian atau jenis-jenisnya ada apa saja. Jadi merupakan bagian yang berisi ide pokok dari aspek setiap paragraf atau berisi tadi anggota aspek yang dilaporkan. Berikutnya yang ketiga, merupakan definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya ini untuk benda mati. Misalnya saat COVID-19 ini atau virus corona ini mewabah di Indonesia, kita sering mendengar ada istilahnya empon-empon misalnya. Nah, di bagian ini apa manfaat empon-empon? Misalnya jahe manfaatnya untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh, mengandung apa? Gitu. Itu yang disebut dengan definisi manfaat. Jadi definisi manfaat itu mengarah kepada benda mati. Jika yang kita teliti itu benda hidup, maka yang digunakan adalah definisi perilaku. Kemudian bagian terakhir adalah bagian penutup atau kesimpulan. Nah, penutup atau kesimpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Jadi berada di bagian akhir. Penutup dapat berisi berupa tanggapan atau interpretasi atau pandangan penulis tentang objek yang dibahas atau objek yang dilaporkan. Bagian penutup ini sifatnya bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Tetapi tentunya struktur teks laporan hasil observasi yang baik mengandung tadi keseluruhan dari struktur tersebut, baik itu definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, maupun sampai kepada bagian penutup atau kesimpulan. Anak-anakku yang hebat, mari kita lihat satu persatu. Ya, jadi gagasan pokok kalian bisa melihat dari pengamatan-pengamatan di sekitarnya. Misalnya ada benda di rumah kalian itu ada apa saja. Kemudian bisa digolongkan. Kemudian saat berbuka puasa sekarang, ini minuman-minuman itu ada jenis apa saja. Itu bisa digolongkan ke dalam teks laporan hasil observasi. Ya, kita lihat contoh struktur. Tadi saya sudah menyampaikan struktur teks observasi itu ada apa saja. Nah, pada bagian pertama kita lihat contohnya, yaitu bagian pernyataan umum atau definisi. Kata kunci ketika kita akan menulis bagian pernyataan umum itu ada definisi. Definisi bisa diperoleh dari kamus,
Kamusnya tentang apa? Kamus pada bagian apa yang kita teliti atau menurut pendapat para ahli. Misalnya kita lihat di layar Anda, itu tentang kelestarian lingkungan hidup. Nah, misalnya di sini. Nah, kalian bisa mengawalinya di selalu di bagian teks laporan hasil observasi itu adalah definisi umum. Nih, misalnya tadi ini tentang lingkungan hidup. Nah, tentang lingkungan hidup berarti yang bagian awal di sini adalah lingkungan adalah. Nah, inilah yang disebut dengan definisi. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia. Dari mana taunya Anda? Anda bisa melihat kamus atau menurut pendapat para ahli tadi. Kemudian misalnya kita mengamati kupu-kupu, kok setiap sore kupu-kupu itu indah sekali karena di depan anggrek, menghirup anggrek misalnya. Kita bisa melihat. Nah, kita mencari kupu-kupu merupakan, nah itu serangga insekta yang bersayap. Nah, inilah yang disebut dengan definisi. Kemudian di sini ada lagi mangga atau mempelam adalah, nah itu tadi tentang yang disebut dengan definisi. Misalnya sekarang sedang marak, kita sedang berupaya sekuat tenaga, berikhtiar, maksimal berdoa untuk mengatasi virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Nah, misalnya di sini yang akan kita teliti adalah tentang penyakit corona. Misalnya penyakit corona dalam bahasa Inggris apa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh, nah ini termasuk bagian yang disebut dengan definisi. Nah, kemudian di bagian awal juga tadi, di bagian pertama yaitu tadi definisi umum atau pernyataan umum diikuti oleh klasifikasi. Nah, inilah yang disebut dengan klasifikasi. Nah, klasifikasi virus. Misalnya ini berdasarkan tempatnya, berdasarkan molekulnya, berdasarkan punya tidaknya selubung virus. Inilah yang disebut dengan klasifikasi. Jadi di bagian tadi itu, di bagian pernyataan umum bisa ditambahkan dengan klasifikasinya. Nah, contohnya misalnya ini tadi disampaikan kupu-kupu merupakan serangga insekta. Berarti klasifikasinya dia sebagai insekta. Atau ini mangga. Nah, ini dia bahasa ilmiahnya itu apa? Itu misalnya Mangifera indica. Nah, ini. Kemudian tumbuhnya di mana, tinggi apa ini. Ini secara umum, belum kepada spesifik atau deskripsi bagiannya. Ini masih pada bagian pernyataan umum. Inilah yang disebut dengan pernyataan umum. Tadi Ibu Epi mengatakan bahwa teks laporan hasil observasi ini bisa untuk semua mata pelajaran. Ya, tentu. Ini sangat bisa sekali. Jadi bisa tidak hanya untuk bahasa Indonesia. Kalian mengamati ke kebun, misalnya di sekitar lingkungan rumah, ke kolam ada ikan. Kemudian mungkin di tempat kalian ada misalnya prasasti ataupun apa, itu bisa disampaikan dalam teks laporan hasil observasi. Intinya adalah melalui pengamatan terlebih dahulu. Nah, ini bagian dari pernyataan umum atau definisi. Tadi sudah disampaikan ini klasifikasinya. Nah, tadi definisi. Nah, definisi umum. Jadi lingkungan adalah, kemudian deskripsi khusus. Dalam lingkungan disebut, nah ini deskripsi manfaat. Misalnya seperti itu. Jadi contohnya tadi misalnya tentang mangga adalah, nah definisi itu termasuk definisi umum. Nah, jika sudah menyebutkan ada mangga mempelam, mangga apel, mangga arum manis, itu sudah termasuk pada yang disebut dengan definisi bagian. Kemudian tinggi mangga ini seperti apa, buahnya seperti apa, warnanya bagaimana, itu juga sudah termasuk pada bagian. Misalnya tadi benda di muka bumi dibagi menjadi dua, benda mati, benda hidup. Misalnya benda mati jenisnya apa saja, benda hidup seperti apa saja. Itu yang disebut dengan bagian-bagiannya. Jadi ada apa saja. Misalnya
tadi ayam, atau itu ada ayam ras, ada ayam misalnya, ada ayam macam-macam ayam, misalnya ada bebek, burung dan lain sebagainya. Nanti kita lihat pada contoh-contohnya. Nah, kemudian bagian berikutnya, bagian ketiga adalah kesimpulan atau penutup. Nah, bagian ini berisi tentang simpulan atau interpretasi atau tanggapan ataupun pendapat dari penulis. Misalnya pada saat COVID-19, apa upaya yang harus kita lakukan? Misalnya itu tanggapannya. Bagaimana mencegah virus COVID-19? Tapi itu secara singkat saja. Jadi setelah dipaparkan dari atas, kemudian diberikan kesimpulan. Nah, misalnya tadi tentang lingkungan hidup. Dalam manusia harus menyadari bahwa lingkungan merupakan sarana pengembangan hidup yang harus dijaga dan dilestarikan. Jadi ini berisi pendapat atau berisi opini penulis yang sudah dipaparkan berdasarkan teks yang di bagian pernyataan umum dan bagian definisi manfaat atau definisi pada bagian-bagiannya. Nah, inilah beberapa tadi struktur dari teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti waktu saya kembalikan ke Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan dipandu oleh Ibu Epi. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu EN yang telah memberikan materi demikian indahnya. Kita bisa mengamati sekitar, bisa kita tuliskan, bisa menjadikan sebuah karya. Apalagi untuk anak-anak yang biasanya setiap mata pelajaran mungkin ada tugas untuk membuat sebuah cerita, sebuah tulisan atau yang lainnya yang tadi bisa kita ambil dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu EN. Nah, baik, jika ada pertanyaan anak-anak silakan untuk menanyakan. Bisa langsung bicara atau lewat chat yang sudah ada di live masing-masing. Mungkin Bapak Ibu Guru yang mau bertanya kepada Ibu EN, monggo dipersilahkan. Halo, ada yang bertanya? Halo? Silakan yang mau bertanya. Sambil menunggu pertanyaan mungkin Ibu, ya saya akan memberikan beberapa contoh tentang teks laporan hasil observasi yang ditulis oleh siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Cipari Cilacap. Ya, misalnya ya. Nah ini tadi tentang misalnya saya menyampaikan tentang bunga matahari. Nah, misalnya nanti di sini bisa sampaikan bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kenikir-kenikiran yang populer sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga matahari berwarna kuning terang dengan bunga kepala yang diameternya segini, terus sampaikan pada menghasilkan biji. Nah, pada bagian ini disampaikan secara umum saja. Jadi kadang ada siswa yang belum bisa membedakan antara teks
laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Kalau teks laporan hasil observasi sifatnya bersifat umum, jadi bunga matahari secara umum. Kalau deskripsi itu bunga matahari tertentu, misalnya bunga matahari yang ada di depan rumah saya, bagaimana ciri-cirinya secara spesifik, secara umum, jadi bersifat sifatnya. Nah, kalau yang dilaporkan di dalam teks laporan hasil observasi yaitu bunga matahari secara keseluruhan, jadi hanya secara umumnya, misalnya gajah, yaitu gajah secara umum, misalnya itulah tadi yang disebut dengan bagian tadi definisi umum. Nah, ini yang disebut dengan definisi umum. Nah, selanjutnya bagian ini, nah ini jenis-jenis bunga matahari. Nah, bagian inilah yang disebut dengan anggota aspek yang dilaporkan. Ini misalnya bunga matahari. Nah, bunga mataharinya itu ada berapa jenis? Misalnya ada sampai 5 jenis misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan bagian anggota aspek yang dilaporkan. Kemudian lanjut ke bawah. Ini merupakan manfaatnya ataupun cara salah satu secara singkat dia bunga matahari itu tumbuhnya di mana, seperti apa, kemudian manfaatnya. Nah, misalnya manfaatnya bunga matahari itu untuk dijadikan minyak, kemudian diolah salah satunya menjadi biji kuaci, gitu, dan kemudian bisa peluang bisnis dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan bagian manfaat. Kemudian menambahkan, nah kalau berisi tanggapan, berisi pendapat, itu yang disebut dengan bagian dari definisi. Tadi adalah kesimpulan, itu yang disebut dengan tadi merupakan struktur lengkap dari teks laporan hasil observasi. Jadi apapun yang kita lihat bisa kita buat menjadi teks laporan hasil observasi. Dan anak-anakku yang hebat, salah satu keuntungan kita kalau menulis yaitu kita sampai kapanpun kita bisa membuka kembali tulisan kita, apalagi kalau nanti tulisannya itu di-share atau dibagikan ke media sosial. Itu kenangan kita, bahkan mungkin bisa dilihat seumur hidup, bahkan ketika kita sudah tidak ada pun yang namanya bentuk tulisan akan dibaca, dikenang oleh generasi yang akan datang. Jadi yang namanya menulis itu tidak sulit. Nah, itu demikian tadi Ibu. Mari silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ini ada yang bertanya Ibu. Iya, Ibu. Ya, dari Pak Mahmud. Laporan observasi itu didapat dari observasi langsung dengan benda yang bersangkutan atau hanya bisa dilakukan dengan mencari? Ya. Terima kasih. Pertanyaannya sungguh sangat menarik, sangat bagus, dan mungkin ini mewakili pertanyaan dari beberapa rekan yang lain atau mungkin dari para siswa juga. Nah, teks laporan hasil observasi tadi disampaikan oleh saya di bagian awal. Jadi bagian di sini bahwa teks laporan hasil observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung. Jadi bisa kita melakukan pengamatan secara langsung, peninjauan secara cermat di lapangan atau pada lokasi pengamatan. Tentunya kita juga bisa ditunjang dengan literasi, baik itu mungkin literasi dari buku atau literasi dari hasil penelitian orang lain. Kalau untuk skup siswa SMA, kita mungkin masih pada pengamatan yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh observasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Jadi sebaiknya kita melakukan pengamatan dulu. Nah, melihat mungkin ada di sekitar kita itu ada apa saja, kemudian dicatat, diklasifikasikan. Misalnya di rumah, benda itu ada benda apa saja. Mungkin kita misalnya elektronik, bisa saja kita, oh elektronik ini, benda elektronik adalah, kemudian nanti dikelompokkan, ada elektronik untuk mungkin menunjang kebutuhan hidup itu untuk apa saja, ada yang untuk di bagian dapur, manfaatnya apa, fungsinya untuk apa, gitu. Itu lebih mengarah tadi. Jadi sebaiknya, bukan sebaiknya, bahwa kegiatan itu
bisa secara langsung, jadi pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Tuh. Namun tetap ditunjang oleh literasi atau ditunjang oleh pengamatan yang lain, misalnya begitu. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, demikian Pak Paul jawaban dari Bu EM. Ada pertanyaan yang kedua, Bu EM. Apakah terdapat perbedaan spesifik antara laporan observasi dan laporan deskripsi biar mudah dipahami? Oh iya. Terima kasih, pertanyaannya sungguh luar biasa. Alhamdulillah di hari yang cerah ini secerah hati kita ya Ibu, Bapak, dan anak-anakku yang hebat. Betul, tadi dikatakan kalau teks laporan hasil observasi itu bersifat global dan universal. Artinya, global di sini yang dibicarakan itu bersifat umum. Jadi kalau bunga matahari ya bunga matahari secara umum. Nah, bunga mawar secara umum. Artinya begini. Jadi kalau kita sudah melihat bunga mawar di depan rumahku terdapat sekuntum bunga mawar yang tumbuh mekar semekar hatiku saat wabah pandemi corona. Nah, itu berarti ciri-cirinya di depan rumahku. Jadi kalau spesifik artinya begini, kalau yang ada di depan rumah saja yang kita teliti, berarti itu lebih mengarah kepada teks deskripsi. Dan kata kunci dari deskripsi itu melibatkan perasaan. Nah, ada libatan perasaan di dalam deskripsi. Misalnya seseorang dikatakan cantik. Nah, bisa jadi menurut orang lain tidak. Tetapi di dalam teks laporan hasil observasi itu tidak boleh. Jadi harus berdasarkan kepada hal-hal yang bersifat objektif. Nah, di dalam deskripsi itu ada hal-hal yang banyak mengandung kata sifat. Nah, itu atau adjektiva. Itu yang disebut dengan deskripsi. Jadi kalau deskripsi lebih spesifik. Nah, melibatkan perasaan. Bisa jadi mawar di suatu tempat menurut A itu bagus, menurut B tidak. Nah, itu yang disebut dengan deskripsi. Jadi kalau deskripsi itu misalnya mawar di depan rumah. Kemudian kucing yang di depan rumah saja. Tetapi kalau laporan hasil observasi itu secara keseluruhan, misalnya kucing itu jenis secara umum kucing adalah masuk kelompok apa, kemudian jenis kucing itu ada apa saja, misalnya ada anggora, ada apa, itu menjelaskan secara umum ciri-cirinya. Kalau deskripsi itu tadi bersifat spesifik. Nah, kalau di dalam laporan bersifat global. Nah, jadi objektif, global, dan universal. Seperti Ibu. Demikian, Ibu. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari anak-anak atau dari Bapak Ibu guru Nusantara. Monggo silakan kalau masih ada lagi. Pertanyaan dari anak-anak. Ayo silakan bertanya anak-anak. Ya. Ya. Halo, anak-anak. Silakan untuk bertanya. Ya. Jadi tadi penjelasannya tentang deskripsi dan laporan observasi. Jadi observasi itu bersifat umum. Sedangkan kalau deskripsi itu adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek agar pendengar ikut atau pembaca ikut melihat, mendengar. Nah, itu tadi intinya teks laporan observasi itu bersifat umum, sedangkan deskripsi tadi teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek. Ya. Seolah-olah pembaca itu bisa melihat,
mendengar, meraba, merasakan secara secara fantasi atau imajinasi. Walaupun saya belum ke Pangandaran, walaupun saya belum ke Malang, begitu Bu Evi menceritakan tentang Malang, nah seolah-olah saya itu ikut merasakan berada di Malang. Itu intinya tadi tentang teks deskripsi. Bisa jadi tanggapannya berbeda dengan yang disampaikan oleh seseorang yang lain. Tapi kalau observasi itu lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat objektif, tidak melibatkan perasaan. Gitu. Kalau di dalam deskripsi melibatkan perasaan, karena ada di dalamnya nanti kalau dibahas tentang ciri-ciri kebahasaannya itu ada kata sifatnya, lebih banyak kata sifatnya. Itu mungkin begitu, Ibu. Oke. Masih adakah yang mau bertanya lagi? Halo? Masih adakah yang bertanya lagi? Kalau ada yang bertanya, ada kesempatan untuk bertanya. Adakah yang mau bertanya lagi? Mari silakan. Ini ada yang bertanya, Bu Ya, Ibu. Peristiwa apa saja yang dapat dijadikan teks observasi? Peristiwa apa saja yang dapat dijadikan teks observasi? Ya. Halo, Bu Ya, ya Ibu. Ya. Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Ya. Teks laporan terima kasih Mbak Prawesti. Pertanyaannya sangat kritis sekali, bagus sekali. Teks laporan hasil observasi lebih mengarah kepada pengamatan. Jadi, ketika ada suatu peristiwa, kita mengamati, itu bisa dijadikan teks laporan hasil observasi. Tetapi walaupun ada suatu peristiwa, kalau kita tidak mengamati, berarti tidak bisa dimasukkan kepada teks laporan hasil observasi. Nah, hal-hal yang kita amati itu bisa dituangkan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Nah, harus kita melakukan pengamatan terlebih dahulu. Kalau peristiwa, nah lebih tepatnya lagi, jika ada sesuatu peristiwa atau kejadian atau fenomena, itu lebih tepat dibuat untuk dijadikan teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang suatu proses atau kejadian atau peristiwa atau gejala. Nah, jadi teks yang berisi tentang penjelasan atau penjabaran suatu proses yang berisi tentang kejadian atau peristiwa alam atau fenomena alam, baik itu alam, sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Jadi kalau prosesnya itu lebih mengarah kepada teks eksplanasi. Sedangkan teks laporan hasil observasi adalah suatu keadaan, misalnya ada suatu peristiwa tadi, contohnya tentang COVID-19. Ada peristiwa, kita mengamati mengapa sih ini terjadi. Nah, itu lebih mengarah kepada teks eksplanasi nanti kalau kita buat. Itu ada di materi semester 1 kelas 11.
Nah, tapi kalau untuk hal-hal yang kita amati itu kita melihat di mana di rumah kita ada ikan, mungkin kita ke kolam, ada tanaman, kita lihat, kita amati. Nah, ini termasuk kelompok apa? Misalnya ada kacang-kacangan, ada kangkung. Kangkung itu termasuk apa? Misalnya kangkung adalah, jadi tidak hanya berbentuk peristiwa, tetapi objeknya itu adalah benda, baik benda hidup maupun benda mati. Kalau sudah mengarah kepada peristiwa, itu lebih tepat pada teks eksplanasi. Jadi teks yang menjabarkan atau menjelaskan tentang fenomena alam, sosial, budaya maupun ilmu pengetahuan. Ya. Walaupun nanti kita bisa lihat teks observasi itu kita mengamati apa, kemudian kita laporkan. Misalnya kita tadi kalau sekarang kan objek wisata misalnya sudah ditutup. Nah, misalnya kita berada ke suatu objek wisata, kita melihat benda-benda di sana, alam di sana, itu bisa termasuk kepada teks laporan hasil observasi. Demikian Ibu. Ya, demikian pertanyaan dari Mbak Mawes tadi. Monggo kalau masih ada lagi yang lainnya, silakan dari anak-anak. Supaya nanti bisa menulis, menceritakan apa yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekeliling kalian selama kalian di rumah saja. Misalnya Iya, handphone benar. saja juga Benar. bisa. Misalnya tentang HP atau gawai, kita bisa membuat teks laporan hasil observasi. Gawai itu misalnya di bagian definisi, gawai adalah misalnya, kemudian jelaskan jenis-jenis gawai atau jenis-jenis handphone, ada apa saja jenisnya, kemudian manfaatnya untuk apa, kemudian yang terakhir kesimpulan. Itu bisa termasuk bagian dari teks observasi. Kemudian di depan rumah ada, Anda pasti di dalam rumah ada jam dinding. Nah, berarti jam adalah, itu bisa dilihat. Misalnya berdasarkan jenisnya, jam ada jam analog, ada jam digital, ada jam apa, mungkin itu dijabarkan. Fungsinya untuk apa, itu. Kemudian baru kalian bisa menuliskan kesimpulannya. Jadi semua yang ada di alam kita itu bisa dilaporkan menjadi teks laporan hasil observasi. Yang penting kita itu melakukan penelitian. Jadi tidak hanya melihat saja tapi mengamati. Bisa nanti ditunjang studi kepustakaan dari buku-buku atau dari hasil penelitian orang lain. Oke, Bu, ini ada yang bertanya lagi. Ya, Mbak Ibu. Mawes tadi bertanya lagi. Bertanya lagi, Bu. Ya, Ibu. Apakah observasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan? Apakah observasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan? Ya. Wow, pertanyaannya luar biasa ini. Ya, bagus sekali. Observasi apakah bisa dilakukan dengan cara mendengarkan? Ya. Pengamatan tadi ya, bahwa inti dari teks laporan observasi adalah mengenai sesuatu yang didasarkan kepada hasil kegiatan observasi. Yang namanya observasi atau pengamatan berarti melibatkan berbagai macam panca indera. Tidak hanya pendengaran saja. Nah, kalau pendengaran belum kita tahu, baru itu kan mendengarkan nanti diduga atau dikhawatirkan mengandung prasangka atau dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi yang namanya pengamatan itu tentunya pengamatan itu berarti lebih dari sekedar melihat. Jadi bahkan lebih lanjutnya bisa melakukan penelitian. Nah, itu jadi tidak hanya berdasarkan tadi mendengar, berarti kita harus ikut terlibat, bahkan bila perlu dicatat.
Nah, dilihat bagaimana hari ini kondisinya. Misalnya kalian kan sudah mungkin di biologi sudah mempelajari praktik misalnya perkembangbiakan, praktik tumbuhnya bagaimana. Oh, kecamba ini sehari ini tumbuhnya segini. Nanti setelah hari segini bagaimana seperti ini, misalnya itu. Itu seperti itu. Jadi tidak sebatas hanya mendengar. Jadi yang namanya teks laporan observasi, kita itu harus melihat, mendengar, meraba, bahkan kita ikut merasakan jika perlu. Gitu kan, tidak, walaupun merasakan di sini tidak berarti harus kita terjun kepada suatu objek. Nah, itu mungkin jadi artinya harus melibatkan melihat, tadi harus continue, terus menerus. Nah, ada sistematis itu. Jadi terus menerus, kemudian diamati, diteliti, itu yang disebut dengan observasi. Jadi pengamatan hari ini bagaimana perkembangannya, besok seperti apa gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan katanya. Nah, kalau mendengar saja itu baru berbentuk katanya. Bahkan ketika kita sudah mengamati pun dilihat, kita bisa ditunjang dari berbagai macam sumber atau ilmu yang lain. Mungkin seperti itu Ibu atau Prawestri. Tadi setiap sistem yang menerima informasi dari objeknya itu yang disebut dengan pengamatan. Ya. Jadi merupakan tadi mengamati. Jadi yang disebut dengan pengamatan itu objeknya luas, tidak hanya mendengar saja gitu, atau pendengaran saja. Jadi kita harus juga bisa membuktikan, benar nggak sih kalau kucing ini seperti ini, benar nggak sih kucing ini seperti ini. Pengamatan luas bisa melalui mungkin dari video, bisa juga dari seperti itu sebagai penunjangnya. Nah, itu sebagai penunjangnya saja. Jadi intinya ketika kita melakukan teks observasi tidak terbatas hanya pada pengamatan. Jadi yang dikatakan mengamati tadi adalah meneliti, mengawasi. Nah, itu yang disebut dengan pengamatan. Jadi tidak hanya sepintas. Kalau sepintas kita melihat, apalagi kalau hanya mendengar saja. Pendengaran sebagai pendukung untuk kita melakukan laporan atau menulis laporan hasil observasi. Jadi itu bisa berulang-ulang bahkan. Jadi tidak cukup terbatas pada pendengaran saja. Terima kasih. Oke, cukup jelas penjelasan dari Bu EM. Bagaimana Mbak Prawestri mudah-mudahan bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bu EM. Anak-anak yang lainnya masih ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Ada yang bertanya lagi? Halo anak-anak, anak yang hebat Senusantara. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi. Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri Bu EM. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya tadi disampaikan oleh Bu EM bahwa laporan hasil observasi itu bersifat objektif, global, juga universal. Kemudian objek yang dibicarakan itu adalah tunggal. Kemudian pengamatan tidak hanya berarti hanya melihat saja, tapi bisa menggunakan semua panca indera kita yang bisa dimiliki. Kemudian itu bisa ditulis
Dengan adanya tulisan itu berarti sewaktu-waktu kita masih bisa membuka kembali. Nah, kalau di dalam sejarah, tulisan itu akan menjadi sebuah dokumen sejarah, akan menjadi sebuah sumber sejarah. Dan karena kalau di sejarah itu kan manusia adalah pelaku dari peristiwa. Nah, kalau anak-anak itu menulis sebuah ekspresi hasil observasi, berarti anak-anak sudah membuat sebuah peristiwa, sudah bergerak pelaku sejarah, ya. Ini tidak hanya mata pelajaran bahasa Inggris saja, dan tulis dan justru di dalam sejarah itulah ada bahasa Indonesia. Dan ini kolaborasi antara bahasa Indonesia dengan sejarah. Berarti anak-anak akan mungkin satu peristiwa, sangat hebat sekali. Lebih hebat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup pertemuan hari ini. Bila ada kekurangannya, itu mohon dimaklumi, baik PN maupun Bu Evi. Mohon maaf jika kekurangan itu ada. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulannya nggak, Bu? Ya. Anak-anakku. Ya. Disimpulkan nggak, Bu? Saya cukup. Ya. Terima kasih Ibu, tadi kesimpulan tentang pengawasan perbuatan. Terima kasih untuk anak-anakku di seluruh Nusantara, Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kesimpulan nggak saya, Bu? Cukup? Selesai? Bunda, sudah asal ya Bunda dengan Sampun. Waalaikumsalam. Sudah. Duduk saja kayaknya. Tadi mata. Sudah? Ya, sudah cukup? Cukup, terima ya. kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti dimasukkan ke YouTube ya? Oh iya. Ya, nanti saya coba dulu ya. Terima kasih Ibu, terima kasih anak-anak, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Ya, tutup. Ini dah. Kayak gini Kak, nanti kan disambung-sambung. Nanti mamanya mau menyampaikan pendapat ini Pak Westri. Bisa kan disambung? So, Kakak menyampaikan pendapat Pak Westri. Pengertian tadi. Nah. Ya. Ya.
Ya, terima kasih tadi pertanyaannya. Tadi apa satu tutup? Tutup. Udah tutup. Begini, mama bisa nggak kalau direkam apa tulisannya walaupun udah ditutup? Bisa ya? Pakai ini ya. Ini udah tutup dulu. Keluar. Next. Coba keluar. Keluar. Nggak tutup. Cok, ini mama rek menjawab pertanyaan pura-puranya, tapi direkam dina ini kakaknya, direkam di mana? Di dia. Kakak. Berarti mama dia ngomong nggak? Cok. Karena mah orang gitu, di mana YouTube